ma'rifatul kiblat, yaitu ma'rifatul kiblat itu jadi fa'il daripada apa? Yastari itu. Jadi kemarin kita mengetahui kiblat ada berapa? Harus ada keyakinan di dalam diri kita, ya kan? Ada ghalbatul zan, ada apa? Ada kekuatan sangkaan kita bahwa kiblat ono, ya kan? Tapi kalau fa'in sallama asyakid, tapi kalau kita ragu itu kiblat kita, ya kan? Kita ragu, lam tasyihu sholatuhu, maka tidak sah dia punya sholat. Kenapa? Ragu. Makanya kalau kita menentukan waktu, menentukan kiblat, harus apa? Ghalbatu zon. Jadi dugaan itu yang apa? Yang kuat, yang maksimal. Tapi kalau masih remeng-remeng, kayaknya gue sholat kayaknya sebelah sono, ya kan? Iya kan? Kiblat sebelah sono, lah tapi ngapain lu sholat sebelah sono, ya kan? Berarti dia ragu, ya kan? Kalau dia ragu berarti tidak sah dia punya sholat. Jadi kata pengarang kitab dari kitab ini termasuk dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Bahjatul Wasail. Jadi dia harus apa? Qalbatu zon. Jadi maksimal zon itu apa? Termasuk daripada biro'yati aw lamsin aw bi khabarin sika fi riwayatil basyirah walau ammatin yukhbiru min al. Jadi ada khabar yang apa? Yang sikoh, yang terpercaya. Ditanya, ini di mana kiblat? Di sono. Kalau kita, gue nggak yakin ini mau orang mungkin gue kayaknya orang nggak pernah sholat, sah nggak tuh? Nggak sah. Kenapa? Tidak ada keyakinan kepada dia. Kalau kita mau, kita harus yakin bahwa orang itu benar menunjukkan arah kiblat kita benar, atau arah angin, atau dengan matahari. Matahari ini kalau siang dia madep barat. Oh berarti kiblat sebelah sana. Yakin kita. Nah itu termasuk daripada yang disebut ma'rifatul kiblat. Ma'rifatul kiblat cirinya dengan apa? Dengan istihad, dengan dalil-dalil istihad. Jadi kalau kata Profesor Mustafa Yakub dalam apa namanya bukunya tentang kiblat, arah kiblat itu, beliau itu apa? Ya arah kiblat ya ke sono kata dia. Karena kita orang Indonesia ke arah barat, ya kan? Kagak pakai mencong-mencong begini udah ke sono, ya kan? Walaupun dulu apa? Siapa Al-Habib Syekh Asad Al-Banjari itu apa pernah memperbaiki arah kiblat di mana? Di pasar ikan punyanya Habib Husain, ya kan? Itu arah kiblat itu bisa diteropong tuh dengan Habib Arsyad Al-Banjari. Ya arah kiblat ke sono. Memang Habib Husain dengan Arsyad Al-Banjari mempunyai ilmu apa? Kasab. Jadi bisa melihat. Beda dengan kita. Kalau kita ijtihad kita. Kalau kita yakin kalau beliau ini apa? Habaib wali, mereka bisa melihat arah kiblat langsung. Oh Ka'bah di sono. Nah itu Habib Arsyad Al-Banjari. Makanya ada perbaikan apa tuh? Kiblat di masjid apa? Pasar ikan. Nah itu dengan kedatangan Habib apa? Habib Arsyad Al-Banjari. Nah itu Habib Arsyad Al-Banjari. Paham? Jadi kalau kita lihat kiblat itu begitu. Jadi menurut saya Ki Haji Profesor Dr. Mustafa Yakub, kita memang harus yakin ya kulon. Udah kulon, udah yakin. Nggak bisa, wah ini kiblatul arahnya lo kagak bener. Kagak bener kata lo, ya kan? Kata lo, iya kan? Nah kalau bisa memang lo bisa pastikan kiblat itu mana, ya kan? Kata dia ini pakai kompas, ya kompas kan alat, bisa salah bisa benar. Yang penting apa? Ghalbatuzon, apa? Keyakinan yang tinggi kiblat ya sebelah sana, ya udah sebelah sono, ya kan? Kita lihat arah daripada matahari, paham? Jadi jangan tergoyahkan dengan sesuatu. Jadi kalau kata Profesor Dr. Mustafa Yakub itu begitu tuh. Jadi orang-orang ramai bicara kiblat, masjid apa pada dirubah, ya pada digini, kiblat sebelah sono, ngapain dirubah kata beliau? Orang arahnya ke sono kok. Kalau memang mihrabnya itu enggak sesuai, dia tinggal kita sholatnya ke sono. Kalau bongkar masjid, ya kan? Iya. Keluar duit nggak? Keluar duit aneh, ya kan? Yang kita mau bakar tikus, masa ilok rumah yang kita bongkar, yang kita pen, yang nggak
kita bongkar, kita lagi nyari tikus, ya kan? Tikus kagak ketemu, rumah ambruk kan? Nah ambruk. Jadi kita ngikutin apa tuh? Qalbatuzon yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Nah itu seperti itu. Jadi jangan apa? Jangan kita mengikuti sesuatu yang memang belum diyakinin, ya kan? Arah kiblat. Ada arah kiblat nanti penentuannya di sini. Jadi kalau Profesor Mustafa Yakub, beliau nggak sepaham. Jadi kata beliau kiblat itu dari sana, ya kan? Kiblat itu kan apa? Yang ngadep itu malah kalau kita lihat dulu Haji Dullah kan, kalau sembahyang begini, ya gini, ingat ya kan? Nah ternyata tingkatan tinggi dia tuh Dullah ilmunya, ya kan? Tingkatan tinggi. Kenapa bagi kita Imam Syafi'i? Yang penting dadah kita ada di mana? Sadrun kita ada ke arah kiblat. Walaupun dalam ilmu tasawuf, ya kan, bahwa lirikan mata kita itu tidak boleh nengok kanan, nengok kiri, itu mendip-mendip kan gitu. Tapi adalah sadrun kita dadah. Itu para ulama sepakat. Tapi dalam kajian tasawuf, ya memang kita harus apa tuh? Harus arah kita itu muka kita dengan apa nih? Dengan hati ini maksudnya dada itu ke arah kiblat. Itu ada juga dijelaskan di dalam apa? Dalam bukunya seorang cendekiawan Muhammadiyah namanya Susaknan gitu. Itu sama kata beliau itu dada, sadrun dada itu hati kita terpaut ke sana. Ya kan? Walaupun banyak dalam kajian tasawuf kalau orang yang apa? Matanya jelalatan itu apa? Itu sukanya pakai apa tuh? Ya enggak, panah ya kan? Itu dalam kajian tasawuf. Tapi dari kajian fikih ya enggak, sah saja. Ya enggak, kajian fikih yang betul sadrunnya madhab mana? Madhab kiblat. Nah itu dikatakan seperti itu. Nah itu seperti dijelaskan juga banyak summa istihad ya biadatil kiblat wa adbar birri. Ada lagi sejelek-jeleknya paling ringan arah angin kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Arah angin, ya kan? Arah angin. Wa aqwal qutb shimali summa bi taklisika fi riwayat wala amatil arif bil adillah. Shalla bila taklidin wa huwa ajizun bil istihad kal amal basir. Selanjutnya wa yajibu satrul aurati. Wajib menutup aurat. Indal qudrati ketika mampu. Wa in kana khalian jikalau ada walaupun itu sepi di kegelapan bisa tirin dengan menutup, ya kan? Jadi dengan menutup sesuatu. Jadi menutup aurat itu kalau memang apa? Mampu. Kalau kita berada di tengah malam kegelapan misalnya, kain kagak, baju kagak, ya kan? Nah, itu yang kemarin saya jelaskan, ya kan? Boleh nggak sholat? Boleh dalam keadaan telanjang. Ya kan, boleh sholat dalam telanjang emang udah posisi telanjang. Makanya di dalam kitab Muhazzab, kalau memang ada kelaras tuh kayak orang Papua, paham nggak? Taruh ininya di sini, dengkulnya taruh sini sembahyang, ya kan? Itu di dalam kitab Muhazzab, boleh nggak? Boleh. Malah kalau dalam kegelapan gitu nih kita yang dalam keadaan kondisi nggak mampu nih, kain kagak ada apa kagak ada, telanjang deh semua kita di hutan. Ya kan, itu kagak ada alasan kita meninggalkan sholat. Satrul aurat ya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau bagi yang nggak mampu kayak model di Papua, ya kan, misalnya di daerah Batu, ya kan, kain kagak ada. Caranya bagaimana? Boleh pakai apa? Daunan diikat di situ. Berarti kan orang Badui itu apa? Ngikutin daripada ajaran syariat yang dijelaskan dalam fikih, paham nggak? Jadi tidak harus dia punya baju, mampu ya silakan, nggak mampu yang ada apa? Kelaras kan paham kelaras? Pohon pisang kering, ya kan? Pohon pisang kering, ya dibundel-bundel nih kita, pusar kita sampai sini, tuh kan? Ya kan? Sampai apa? Dengkul diiniin, ya kan? Kalau kata orang zaman sekarang itu kurang sopan. Iya benar sih secara sopannya, cuman secara kajian fikih sah-sah saja. Ya kan dia tidak mampu karena satrul aurat itu biqudrah dengan kemampuan gitu Bapak hamba.
Jadi biar ada mampu kalau jadi jangan nanti bawa, waduh, ditanya boleh nggak orang nggak mampu cuman pakai itu, kagak boleh pakai sempak doang. Ya kata siapa, ya kan? Kalau orang kagak ngaji jawabnya tidak sah. Tapi kalau orang ngaji sah. Oh iya sah, karena syaratnya memang itu satrul aurat bi qudrah bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu, ya enggak dong, ya kan? Paham? Seperti orang haji, nggak ada duit, kan nggak dipaksain. Iya. Enteng nggak itu Islam? Enteng, mudah. Yang bikin susah kan kita nih, pengen mau nggak pergi haji, kalau tetangga pergi umroh, ya nggak dijual kontrakan, habis pulang dari umroh, yang nyeksa siapa tuh? Diri kita. Diri kita. Kalau Islam enteng-enteng aja kok. Islam enteng, masuk surga gampang. Iya enggak? Masuk surga gampang, nggak susah-susah. Nggak perlu pergi ke Mekah, nggak pergi umroh, nggak punya duit, nggak perlu nongkrong aja di masjid, ngangkutin batu bata. Belum tentu yang pergi haji sama yang ngangkutin batu bata, yang pergi haji masuk surga neraka, yang ngangkutin batu masuk surga. Paham nggak? Jangan kita anggap remeh tuh. Paham nggak? Dia rajin masjid, bagus kalau niatnya baik. Yang penting tujuannya apa? Dia ngangkutin batu karena Allah. Paham tuh? Paham nggak? Jadi jangan kita nyari surga itu susah-susah. Yang bikin susah siapa? Kita, ya kan? Surga banyak di masjid, ngangkutin pasir apa? Surga. Nyari amal keliling surga. Asal apa? Kagak ada uang fee. Tapi kalau harapannya uang fee 10%, jangan ngarepin surga. Kenapa? Itu sudah dibalas dengan apa? Uang fee. Nah kalau kita niatnya jalan, kemudian dapat fee, itu namanya seperti apa? Kita nanam padi, iya nggak? Nunggu rumput. Kalau kita nanam rumput belum tentu nunggu padi, paham? Jalanin aja udah ya amal, masih ilokan. Bendahara mesti kagak punya pikiran, ya kan? Pasti dia punya pikiran, paham? Jadi kalau nyari amal tujuannya lebih baik mendingan di mana? Di rumah aja. Mendingan apa? Di rumah aja capek. Ya enggak 10% kalau 300 perak berapa? Ya 30.000. Ya. Kita nyari amal keliling jauh-jauh cuma 30.000, ya enggak? Mendingan kita apa? Kita yaudah gue nyari amal udah Allah aja dah. Kalau mau bayar silakan, kagak udah penting Allah. Kagak tahunya kita dicekelin. Itu namanya rezeki, paham? Tuh, paham nggak? Iya, jadi surga itu gampang, mudah. Ya kan, ngangkutin batu surga. Di haji berat nggak? Berat, ngumpulin duit. Umroh berat nggak? Berat. Udah susah, ngapain ngarepin umroh? Ini nggak ngangkutin batu bata, ikhlas di masjid, masuk surga. Paham? Kita kerja nyari duit begini, ya kan, jalan pagi-pagi itu surga, ya kan. Jadi kita kalau dia bilang pergi haji karena Allah, beribadah karena Allah, kalau kita ya boleh-boleh aja beribadah ke Allah, ya kan. Cuman apa? Surga banyak bentuknya, paham? Tidak dipaksakan, yang penting mampu. Paham nggak? Kalau kagak mampu jangan cari jalan lain. Kenapa? Surga itu luas, paham? Itu. Selanjutnya satrul aurat bisatiri, menutup akhirin yang suci, mubahin yang mubah. Jadi tadi seperti apa? Dalam kitab Muhazzab oleh Abu Ishaq As-Shirazi, ya kan, ini kan suci. Cuman kalau nggak ada barang yang suci, ya boleh kita pakai ada. Jadi jangan bilang itu kayak muntah misalnya sembahyang, itu nggak sembahyang kan? Kain gue tadi kecipratan najis, salah nggak tuh? Salah. Berarti kondisinya tidak mampu. Ya pakai aja tuh, buang atau kita cepretin air dulu kita cuci, ya kan? Jadi bersih. Jadi tidak ada alasan itu dia najis. Kalau memang bisa dia sucikan. Kalau memang tidak mampu mensucikan, ya sholat. Apa adanya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan dia nanti sholatnya ada, dia kodok, ya kan, katanya balikin lagi, ya kan, itu boleh aja. Tapi kalau kita udah yakin, ya udah sholat. Kalau sembahyang dalam keadaan najis, ya kan, nah kalau kita orang ngaji paham, kan gue dalam kondisi memang di luar, paham, lagi jalan nih. Nyari kain, dia apa tuh? Di masjid kagak ada. Mau kena kagak ada. Yang ada cuman apa? Segini-gininya doang.
Iya nggak boleh nggak kita pakai? Boleh. Boleh, karena kondisinya tidak mampu kita menguasai mendapati barang yang suci. Paham tuh? Itu ilatnya tuh. Ilatnya suci itu kalau mampu. Kalau tidak mampu ya kembalikan mafhumnya. Ya tidak menjadi masalah. Kembali lagi ke ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak maksain. Ya kan dia Allah minta apa? Kebulatan tekad kita menghadap Allah, karena kita tidak kudrat, tidak mampu menghadirkan itu pakaian, boleh nggak? Ya boleh kita pakai, paham? Betul nggak? Jadi nanti kalau ditanya jangan salah paham, jangan paham ini boleh, gitu. Jangan kita. Kenapa? Saya tidak mampu menghadirkan pakaian yang suci, maka yang saya pakai ini, ya kan? Karena di dalam fikih itu dikatakan satrul aurat bil qudrati, menutup aurat dengan dengan kemampuan kita. Paham tuh? Ya, jadi ngaji biar apa nih? Dikit tapi pinter. Jangan gaya keluar tapi kagak ngerti. Tapi kita ngaji dikit tapi pinter. Paham nggak? Kalau udah pinter, oh begini. Ini kan gampang kan kita ibadah? Gampang. Agak terlalu saklek, oh ini harus begini kurang setuju. Nah kalau kagak ada, iya nggak, mutar bikin alasan, ya kan? Celananya udah kata kekencingan anaknya, ya kan? Padahal emang udah kagak mau sholat, paham? Wa yajibu raf'un najasati, dan wajib raf'un najasati menghilangkan najis. Linasaubi daripada pakaian, itu wajib tuh. Kalau wajib kan, cuman kalau nggak bisa dihilangkan mau dikata apa? Kita cepretin dulu kain pakai air semua bersih baru. Wal badani, badan kita bersih dari najis. Wal makan, dan tempat kita, ya kan, tempat kita juga harus bersih. Jangan di kandang kambing. Ya, malah ada sebagian apa? Tempat kita bagaimana sembahyang di rumah kita di dalamnya ada sepiteng, ya kan, di dalam di dalam sepiteng. Ya kalau rumahnya sempit tak bisa menaruh sepiteng di mana? Kan sembahyang kita bukan di mana? Di bawah. Kalau kita bicara itu di bawah juga kotor. Air keramiknya buka. Ada cacing kagak? Ada kotor. Tapi yang penting sudah ditutup. Yang penting intinya kita bukan sembahyang di sepiteng. Sembahyang di apa? Di sejadah. Di sejadah kita hantarkan sejadah. Sekarang sepiteng udah ada apanya? Ada keramiknya. Kalau kita bikin ada tuh orang yang ekstrim. Sembahyang jangan di atas sepiteng, itu tempatnya nggak suci. Ya kalau tempatnya suci kagak boleh kita injek-injek. Boleh nggak? Kalau tempatnya kotor kita injek nggak? Emang kalau itu sepiteng, kita jalan? Nggak mungkin. Lah kagak mungkin. Lah kan kita bukan sepiteng. Ya memang itu sepiteng, cuman kita udah bilas dengan keramik. Kita sembahyang di tempat yang suci. Paham? Bukan di kandang kebo. Oh kalau kandang kebo jelas gitu? Jelas itu nggak boleh. Iya kan? Lah kalau kita mau bilang kita najis, kita boleh najis nggak? Sehari-hari? Bawa di perut kita. Lah kenapa ini kagak najis? Kita kagak najis, mangga. Ini kita biar ada pinter. Karena ada di kampung kita tuh, ya kan, pakai ilmu itu nggak boleh tuh, haram sembahyang di mana? Di atas sepiteng. Iya kalau di atas sepiteng, orang tahi. Lah kan gua sembahyang di atas sejadah. Gua sembahyang di mana? Di keramik nggak boleh juga. Ya, sekarang begini aja. Perut lu lihat lu dedel. Isinya tai apa bukan? Ngapa lu bawa? Iya kan? Hah? Najis gitu? Najis, lu sholat najis nggak? Najis. Jadi ilmu itu jangan cetek, paham nggak? Kalau ilmu itu cetek, yang pada akhirnya bikin susah hidup, paham? Lemu di sepiteng, udah disarapin sama keramik, ya kan? Terus diapain tuh? Dikasih sejadah. Kita sholat di sepiteng apa di keramik? Di sejadah atau keramik. Kita sembahyang bukan di kandang kebo, paham? Nanti tuh Masjid As-Solihin atau di mana? Ada kalau gitu. Dengar nggak itu? Dengar. Bisa jawab nggak sekarang? Bisa. Kalau bisa jawab berarti pinter ngaji. Tuh, kalau orang ngaji, ya kan? Tuh, jadi biar kudu apa? Kudu pinter. Jadi jangan iya gue sembahyang di sepiteng ya kan? Terus aku sembahyang tiap hari. Nah, padahal Allah Maha Pengampun. Dimanapun itu tempat bersih. Kecuali sejadah kita ada tainya, boleh nggak? Enggak. Kalau dia bilang itu sepiteng, ya kan, di bawah sepiteng itu kita sembahyang najis, ya kita tiap hari aja bawa najis.
Lu tanya ada perut lu tuh. Iya. Sekarang perut lu bawa apaan? Iya. Ya kan, bawa najis. Katanya sholat kagak boleh najis. Tapi udah ditutup tuh najis kita. Paham nggak? Tuh, paham. Jadi jangan apa tuh? Jangan cetek ngaji kudu pinter, paham. Wa yajibu dan wajib alal qadiri di atas orang yang mampu ayyusalliyal fardhu, bahwasanya dia sholat wajib, ya kan? Qaiman dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri ini apa? Termasuk daripada rukun sholat. Berdiri. Makanya itu kata Muhtar, boleh nggak sembahyang kita habis sami Allahu liman hamidah, tangan kita begini, boleh nggak? Boleh. Sami Allahu liman hamidah, sembahyang kita sedekap lagi, ya kan? Sedekap. Nah, bagaimana persoalannya? Begini kita ngomong, Tar, menurut keyakinan lo, ya kan? Sholat dimulai dari mana sih? Muhtar gak berdiri, ya kan? Kata berdiri, kata Cahyo, ya enggak Tar, kalau gue sih yang namanya sholat dimulai dari takbiratul ihram. Maka kita gak usah ribut. Berarti Cahyo ini berkeyakinan bahwa sholat itu dimulai dari mana? Dari takbiratul ihram. Maka pada saat dia selesai ruku, maka dia sedekap. Paham? Kan gitu tuh, kan gini, sami Allahu liman hamidah, berarti Cahyo begini, ya kan? Kalau Muhtar apa? Berdiri, kan wajib tuh berdiri jika ya enggak? Maka pada saat sami Allahu liman hamidah, tangannya seperti berdiri semula, paham? Lurus, boleh enggak? Boleh. Begini boleh enggak? Boleh, cuman harus tahu. Oh, kalau yang tangannya sedekap, berarti dia punya keyakinan apa? Sholat itu dimulai di mana? Takbiratul ihram. Oh, yang tangannya begini julur, bismillahirrahmanirrahim liman hamid. Oh, dia mengatakan wajib sholat fardu itu berdiri. Berarti berdiri, ya kan? Berdiri dimulai berdiri. Tidak mungkin orang takbiratul ihram, ya kan? Kalau dia nggak berdiri, ini bicara orang mampu, ya kan? Kalau orang duduk ya kita kan wajib berdiri, ya kan? Maka kata Muhtar, kata si Cahyo gini Tan. Sekarang lu duduk, kan nggak berdiri Tan. Dimulai dari mana? Takbiratul ihram. Oh iya dah, berarti benar juga. Tapi lu juga Tar, kalau sembahyang fardu lu sehat, dimulai dari mana? Berdiri. Oh ya, Tar lu benar juga. Jadi yang sembahyang begini benar, yang begini benar. Karena sama-sama punya dalil, paham? Ya, jadi jangan apa tuh? Jangan sempit. Nanti kan ada orang itu sembahyang pakai sedekap, ya enggak? Ya kan? Cuman kalau menimbulkan fitnah, jadi dosa enggak? Dosa sembahyang gini. Sami Allahu liman hamidah pada begini, ya kan? Karena ada orang awam, kita sembahyang sami Allahu liman hamidah begini. Jadi orang berisik, ribut. Dosa enggak kita? Bukan masalah gininya, dosanya jadi omongan. Muhtar sembahyang ya enggak? Orang-orang pada begini dia yang lain, gurunya di mana tuh? Jadi fitnah nggak tuh? Padahal kalau orang udah tahu ya nggak jadi masalah. Cuman ini dosanya menimbulkan apa? Fitnah, paham? Jadi menimbulkan daripada menimbulkan fitnah, kita ngikutin sembahyang seperti biasanya orang. Karena itu bukan iya kan? Ini kan sedekah wajib nggak? Enggak. Jadi jangan kita begini jangan. Ada lagi sembahyang begini truk belakang. Waduh, udah macam-macam ya enggak? Nanti dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi dijelaskan. Dah, baca dari awal tadi. Baca bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yastari itu.